Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, puji syukur, marilah kita senantiasa panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Tempo Dulu. Dan sesuai namanya, Tempo Dulu, tentunya kita akan berbincang mengenai sebuah kisah ya, perjalanan kisah zaman dahulu, untuk kita sama-sama belajar bagaimana kehidupan di zaman dahulu yang mengantarkan kita hingga kehidupan di zaman yang saat ini. Dan Tempo Dulu untuk kesempatan hari ini itu akan membahas tentang morfologi kota Solo atau kota Surakarta ya. Namun banyak orang itu mengenal kota Surakarta itu sebagai kota Solo. Dan juga tentunya di studio sudah hadir narasumber istimewa kita. Beliau adalah Dr. Insinyur Komarun. Ya, beliau adalah seorang dosen mata kuliah morfologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Komarun. Waalaikumsalam, Mas Faisal. Kabar sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Mas Faisal. Ya, tadi sebelum ke sini aktivitasnya apa, Pak? Biasa dosen riset, jadi risetnya saya tinggal dulu untuk acaranya Mas Faisal. Nanti dilanjut lagi setelah acara ngobrol-ngobrol ini, Tempo Dulu ini. Selain menjadi dosen, kesibukan sehari-hari apa, Pak? Oh ya, saya jadi arsitek, jadi juga selain mengajar hal yang ke arah pencerahan ilmu, kemudian riset dan pengabdian, saya juga menjadi perancang gedung, bangunan rumah dan sebagainya seperti itu. Jadi kakinya satu arsitek, satu dosen. Iya. Keduanya berjalan ya, seiringan begitu ya. Jadi kombinasi antara penerapan dan teori ilmunya ya begitu. Jadi memang ilmu kalau tidak diterapkan nanti lama-lama akan hilang, luntur dan lain sebagainya gitu ya. Memang harus ada penerapan dalam dunia kehidupan ini. Biar balance ya. Iya, biar ada keseimbangan. Baik, dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya kami juga mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung kepada narasumber, Anda bisa menghubungi di telepon 0271 679 3000 atau di pesan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Dan persiapkan diri Anda untuk menyimak perbincangan kami mengenai morfologi kota Solo begitu. Baik, Bapak Komarun ya, untuk mengawali tentunya kita harus tahu ini ya mengenai morfologi itu apa begitu. Ya, morfologi sebenarnya dari istilahnya orang-orang biologi ya. Kita kayak minjem dari rekan-rekan ilmu biologi, ilmu tentang bentuk struktur gitu. Karena biasanya orang-orang biologi membuat kegiatan penelitian melalui disayat supaya kelihatan tulang belulangnya, kelihatan ototnya, strukturnya, dengan kinerjanya bagaimana. Nah, kami dari arsitektur juga akhirnya meminjam untuk membahas tentang kota, juga akhirnya pakai istilah morfologi kota, akhirnya oleh kota. Jadi ingin melihat struktur dan bentuk kota itu akhirnya dengan istilah morfologi kota. Jadi sebenarnya hanya pinjam, tapi jangan sampai habis pinjam dikembalikan. Jadi akhirnya supaya kami juga waktu disertasi, kami juga disertasi S3 di Gajah Mada juga terkait morfologi, tapi ketika sudah menjadi judul akhirnya dinamika kota Surakarta. Jadi kami selama kuliah doktor di Gajah Mada juga membahas tentang morfologi kota Surakarta ini. Oh iya, baik. Jadi morfologi itu memang pada dasarnya itu membahas tentang susunan atau struktur dari suatu hal, suatu benda, kemudian oleh arsitek itu dipinjam untuk
mengetahui struktur apa aja sih yang ada dari sebuah kota begitu. Nah, untuk syarat untuk menjadi kota ini sendiri strukturnya harus seperti apa? Ya, seperti kita ya, manusia kan hubungannya antara anggota badan dengan segala yang ada di dalamnya itu kan hubungannya fungsional. Fungsional artinya tidak bisa digantikan. Umpamanya jantung, hati, otak, tangan. Nah, masing-masing sudah punya namanya letaknya dan gunanya gitu ya. Nah, kota juga begitu. Kota mesti punya semacam mana yang sebagai jantungnya, mana yang sebagai kayak tubuhnya, dagingnya, mana yang sebagai bahkan sampai ke arah ekskresinya gitu juga. Jadi utuh gitu ya. Jadi bahkan saya memandang ketika belajar morfologi ternyata harus menganggap kota itu seperti hidup dulu, ya hidup dulu. Kota itu kayak hidup, berarti dia punya anak. Ya buktinya ada, anaknya kota Solo ada, buktinya ada memang. Kota Solo pernah beranak, kota Jogja itu, terus ada lagi kota Mangkunegaran, kan kota Jogja itu setelah Solo, dalam hal ini Surakarta ya, karena memang namanya bisa berganti karena masalah tumpang tindih sejarah ya. Surakarta melahirkan Yogyakarta setelah 10 tahun lahir. Kemudian punya adik lagi namanya Mangkunegaran. Kota Mangkunegaran dengan lahannya kita tahu di Wonogiri di sana. Terus kalau Yogyakarta kita tahu sendiri ya, yang sekarang malah tetap jadi kerajaan itu. Terus akhirnya punya cucu akhirnya, yaitu Pakualaman. Iya, Pakualaman itu kan cucunya. Itu juga di Jogja ya? Yes. Ya. Jadi kalau Surakarta berdekatan dengan sebenarnya sama ini juga anak gitu ya. Yogyakarta dengan Mangkunegaran itu sama, hanya beda 2 tahun gitu ya. Tapi kalau yang dengan Pakualaman itu agak lama, saat Raffles ada di Jawa yaitu 1813-an. Itu Pakualaman baru lahir. Jadi cucunya Solo lahir 1813 atau cucunya Surakarta gitu ya. Bahkan sekarang tahun 2000-an seperti Mas Faisal lihat sendiri ada Solo baru gitu, artinya kan jadi sudah sampai punya cicit lagi ya kawannya. Istilahnya memang kalau memahami perkembangan itu dia akan terus kayak organisme gitu pecah sel terus kemudian membuat kehidupan baru, kemudian dia punya lagi sistem fungsional lagi kayak gitu terus. Iya baik. Jadi memang pusat awal perkembangan ya untuk daerah-daerah di sekitar Solo itu memang pusatnya itu dari Solo begitu ya. Betul. Iya. Jadi memang kalau dari sejarahnya memang seperti tadi ya berlapis-lapis ya. Jadi kalau kota itu seperti istilahnya sendiri, kalau orang Jawa kutho itu pager boto, ciri khasnya begitu. Kalau istilah dari asing kan sering misal mendengar urban. Ya urban. Ya, kemudian ada kata city, kadang-kadang mengatakan dengan metropolitan gitu ya. Hanya masalah istilah supaya bendanya itu sama, tapi orang mengatakan kayak orang Jawa, orang Inggris, orang mengatakan urban, bangunan-bangunan yang indah. City, tanah yang luar biasa bagus supaya jadi rebutan, itu city, CVT gitu ya, civitas. Kemudian ada yang namanya polite itu kumpulan manusia-manusia unggul. Polite, akhirnya polaitan gitu, politan, nanti manusia-manusia unggul itu ada di Roma sana. Jadi masalah istilah biasanya terkait cara melihatnya sesuai dengan unsurnya. Ya jadi kota lahir mesti ada sejarahnya karena dia adalah trace atau jejak dari kehidupan sebelumnya. Panjang ceritanya. Iya baik. Tadi kan Bapak juga menyampaikan bahwa kalau kita melihat kota itu kita seperti melihat suatu kehidupan gitu ya. Artinya kan ada perkembangan dari awal hingga kemudian semakin besar, semakin melebar begitu. Nah untuk kota Solo ini sendiri Bapak, ini perkembangan di awal hingga sampai sekarang ini seperti apa? Baik. Jadi ceritanya kalau saya lihat embrio dulu ya, karena seperti organisme mesti ada embrio dulu. Jadi
bisa dilihat kita punya Majapahit itu sekitar 1500-an. Itu menurut saya adalah cikal bakal Solo itu ada. Karena apa? Majapahit itu mempunyai kawasan-kawasan teritori, kan kamu pernah namanya adipati yang ada di luaran kerajaan gitu ya. Nah, ada di sini namanya Adipati Andayadiningrat itu di Pengging. Pengging adalah semacam kalau zaman sekarang gubernur gitu ya. Provinsi gitu ya. Provinsi dari Majapahit. Nah, kenapa Andayadiningrat atau gubernur atau patih gitu ya, itu ada di sini, terus sampai dengan ada hubungan ya tadi. Pertama memang dia sendiri harus menguasai di wilayah. Ada sekitar 30-an provinsi dulu memang pas Majapahit itu. Kemudian khusus di Jawa maksudnya ya. Nah, kemudian adanya hubungan dengan pemerintahan itu akhirnya Majapahit ke Pengging itu membuat apa? Ada semacam sirkulasi yang menghadirkan orang-orang yang berkebutuhan macam-macam itu mengirimi. Apalagi kan putrinya raja itu dinikahi oleh Andayadiningrat ini. Jadi kan bisa bayangkan kalau ada hubungan keluarga semakin tetap ya, semakin erat gitu ya. Itulah, jadi menurut saya eranya adalah ketika Majapahit ada di Sungai Berantas. Dia lari dulu ke Selat Madura, terus masuk ke Gresik, baru ke Bengawan Solo. Zaman dulu belum nama Solo ya, hanya Wiyuyu namanya dulu. Wiyuyu. Pokoknya sungai besar, belum ada nama Solonya. Dia hanya pokoknya Bengawan saja. Kalau disebut kadang Wiyuyu. Terus mau masuk ke area Andayadiningrat ini pasti melalui ini dulu kayak pemberhentian, karena kita tahu yang namanya Pengging itu tidak di Bengawan Solo persis, tapi ada di anak sungainya Bengawan Solo. Nah, akhirnya adalah namanya Tetenger gitu ya. Kalau mau ke Andayadiningrat, area-area di sini anunya kayak haltenya gitu. Nah, inilah mulai di situ loh. Mulai embrionya itu ketika ada halte gitu tadi. Halte dari Majapahit mau ke Pengging. Haltenya di ujung namanya, kalau sekarang mungkin Mas Faisal pernah dengar Nusupan, Kali Pepe, Demangan itu tuh, pokoknya di situ memang dulu banyak halte ya, banyak halte, karena kan sungai yang ada di daerah Solo itu ada 4 yang besar. Bengawan Solo sendiri, Kali Pepe dari Merapi, Kali Jenis dari Merbabu, kemudian Kali Samin dari Lawu. Itu semuanya membuat halte-halte akhirnya. Yang paling ramai ya memang ada di mau berhubungan dengan Andayadiningrat Pengging ini. Jadi akhirnya kalau ditanya selisihnya 1500-an, embrionya adalah halte tadi atau bandar ya, kalau Jawa bandar gitu ya, bandar untuk orang istilahnya orang kan akan mempunyai banyak urusan, ada yang memperlancar urusan kedalaman dengan ada tukang nganter barang dan sebagainya itu ya. Jadi awalnya menurut saya Majapahit dengan hubungan di namanya Kadipaten Pengging ya, Kadipaten Pengging itu awalnya. Nah, setelah kita tahu ada perkembangan, ternyata Majapahit mengalami ya suksesi yang tidak lancar ya, seperti biasa. Dulu di Sungai Berantas, begitu ada suksesi, ketika eranya Islam masuk ini ya, era Islam masuk, inilah eranya Majapahit crash, pecah gitu ya. Akhirnya putranya menjadi Raja Demak itu, terus Majapahit harus pindah ke Bali gitu ya. Sampai sekarang kan kas itu ya, Bali dengan Hindunya itu. Jadi Jawa dikuasai oleh Demak, ayahnya atau Prabu Brawijaya harus ke itu lapis kedua. Jadi setelah lapis pertama embrio, baru lapis kedua mulai ada kerajaan Islam pertama di Jawa yang akhirnya lagi-lagi berhubungan lagi dengan area di sini, karena di sini ada lagi yang namanya putra-putranya Andayadiningrat, cucu-cucu gitu ya. Itu membuat
adipati lagi namanya Pajang. Sebelum jadi kerajaan ya. Jadi maka di Solo itu banyak sekali ya. Tadi kadipaten, kemudian Kadipaten Pengging, kemudian Kadipaten Pajang. Ya, Pajang. Tapi eranya pas masa Demak. Itu udah ini ya, udah kerajaan Islam ya itu. Ya, betul. Jadi eranya ini makanya kalau Anda dilihat masih Hindu. Maka sering kan para wali sampai diutus supaya mengislamkan area Pajang ini agak berat. Pokoknya ada perlawanan lah, karena memang leluhurnya dari Majapahit. Nah, Pajang Kadipaten, kemudian Demaknya kerajaan. Lah kok kemudian berubah lagi, Pajang tidak lagi menjadi Kadipaten tapi menjadi kerajaan. Jadi sudah malah dulunya Majapahit, dulunya Demak, sekarang malah Pajang sebagai kerajaan. Inilah embrio-embrio sampai menjadi zigot gitu ya. Nah, disebut Desa Solo ada pada saat Adiwijaya, rajanya kerajaan ini, membuat namanya tanah merdeka, tanah tanpa pajak, tanah yang udah kamu urus sampai urusan kerajaan beres. Orang yang mengetua itu namanya Ki Demang. Terus akhirnya ada kata mungkin kalau Mas Faisal ada Demangan, itu Demang itu. Demangan. Nah, itu area Desa Solo paling tua ya itu. Orangnya ya namanya Kuli, kalau zaman dulu kan Soroh Bahu. Akhirnya ini beberapa literatur ya mengatakan Solo itu dari kata Soroh tadi. Itu tadi ya, Soroh Bahu itu, Kuli itu. Kuli itu nganterin urusan logistik dari sungai ke kerajaan. Betul, Pajang. Banyak kapal-kapal kecil gitu ya. Nah, saya juga harus berbasis empiris ya ketika meneliti ini. Saya cari makamnya yang namanya Soroh Bahu tadi. Ya ketemu. Kalau yang makam yang di keraton sekarang di dalam keraton itu yang ketiga. Kemudian kalau yang di karena ada 3 generasi, ada Ki Solo 1, Ki Solo 2, Ki Solo 3. Jadi makam Ki Solo 1 dan Ki Solo 2 tidak di keraton. Dia memang sudah beda sejarah ya tadi kan zamannya Majapahit sama Demak. Iya, Demak. Jadi Ki Solo 1 dan Ki Solo 2 tidak di keraton tapi ada di luar keraton. Di dekat Kali Larangan itu, di sana itu. Kali Rahman kalau sekarang. Nah, terus setelah ada desa yang membackup logistik kerajaan Pajang inilah dari mulai bandar menjadi permukiman, sekarang menjadi perdesaan atau Demangan. Nah, ini awal sebelum kota ya. Kalau kota kan di Jawa terkenal dengan istilah pagar bata. Dulu nggak ada bangunan yang sampai tinggi tebal supaya orang di dalam itu seperti terisolir gitu ya. Nah, isolasi itu kalau zaman dulu kan kota itu mesti begitu. Kota itu mesti ada pagar yang tinggi dan tebal dan melindungi sekelompok orang-orang yang mulia ini ya. Kalau sekarang darah biru gitu ya. Darah biru. Nah, itu belum sampai sana. Jadi masih ini dulu, Desa Solo dulu. Jadi kalau ditanya Desa Solo atau kata Solo dengan Surakarta bedanya 250 tahun. Bedanya 250 tahun, 2,5 abad. Cukup jadi jauh ya. Panjang ya. Karena dia dari mulai tadi ya permukiman menjadi perkampungan dan desa itu lama. Terus baru ketimpa sejarah baru yang sekarang disebut Mataram itu ya. Jadi kan lagi-lagi memang itu keberlanjutan ya. Jadi kita tahu negeri kita punya trace sejarah kerajaan itu sampai sekarang masih ada jejaknya. Ya. Mataram ini adalah terusan dari Pajang. Pajang adalah terusan dari Demak. Demak terusan dari Majapahit. Sampai nanti Kutai ya, sampai Sriwijaya dan sebagainya. Itu intinya yang paling dekat dengan Solo adalah Majapahit, Demak, Pajang. Itu era sebelum lahirnya kota Solo. Ya, atau kota Surakarta. Jadi memang sungai pada saat itu menjadi arteri ya dari perkembangan kehidupan masyarakat di Solo ini. Kemudian Bapak ada nggak faktor lain selain mungkin sungai ini menjadi hal utama yang kemudian
menjadikan Solo ini sebagai titik pemukiman masyarakat? Mungkin ada faktor ekologi yang lain, tanah subur atau yang sebagainya. Ya, jadi transportasi yang paling murah dan mudah dan efisien kan dari dulu mesti kan sungai ya. Sungai kan bisa dikatakan hanya bermodalkan tebok saja sudah jadi kayak lukisannya yang di Petilasan Pajang itu sering ada tuh kan, Sultan sebelum jadi Sultan ya, jadi Adiwijaya atau Joko Tingkir ya, karena masih jejaka. Yeah. Ketika mau ke Demak kan cukup pakai bambu sampai terus digambarkan buaya yang sebagai itu. Pokoknya transportasi air adalah transportasi yang paling murah dan terjangkau ya pada saat itu. Kan teknologi mesin revolusi industri kan tahun 1800 kan ya. Ditemukannya alat-alat mesin itu kan 1800, maka Solo ya masih kita bayangin ya seperti hutan belantara yang hidupnya tuh hanya di kanan kiri sungai saja zaman dulu. Kalau sekarang kita ada di mana ini? Sekarang ada di MTA TV. Oh, deket ini. Yeah. Deket dengan Bengawan ini. Jadi mesti agak-agak awal nih. Jadi mesti biasanya kan dilihat padat gitu ya. Kalau sudah senior, kampungnya senior itu padat. Kalau kami di Karangasem sana kan kampungnya baru jadi masih longgar. Ya kira-kira gitu. Jadi kalau ditanya awalnya ya Majapahit, Demak sama Pajang dengan segala intrik politiknya itu. Akhirnya dari mulai halte atau bandar menjadi permukiman, kemudian menjadi desa. Itu kira-kira tiga itu yang. Oke, baik. Jadi kan itu ini ya yang mendominasi untuk masyarakat di situ kan tentunya dari kelompok-kelompok dari keraton, ya penduduk dari keraton. Nah, di awal-awal itu di luar dari orang darah biru, orang menyebutnya ya, dari keluarga keraton itu, kelompok penduduk apa saja yang menghuni di kota Solo ini? Ya. Jadi gini ya, setelah Pajang lahir itu Solo ditinggal lagi karena kan penerus Pajang adalah Mataram. Siapa yang meneruskan Mataram? Sebenarnya juga panglima perangnya sendiri Adiwijaya, yaitu Ki Gede Pemanahan, yang orangnya lahir di Manahan itu ya. Ki Gede Pemanahan akhirnya diberi istilahnya sebagai penerus dari Pajang, akhirnya membuat kerajaan namanya Mataram atau Mentoak ya, kalau bahasa hutan Mentoak atau bahasa Kromonya Mataram itu. Nah, kotanya namanya dia sendiri kota gede karena Ki Gede Pemanahan. Jadi Mataram sebagai penerus Pajang itu ada di kota gede karena memang yang menjadi pemilik adalah Ki Gede Pemanahan. Ya. Meskipun yang menjadi raja adik anaknya ya, sekarang menjadi Senopati ya. Si Senopati adalah yang menjadi rajanya, sementara panglima perangnya tetap Ki Gede Pemanahan. Jadi setelah Pajang, penerusnya adalah Panembahan Senopati ya, di kota gede sana. Kota gede ya. Mataramnya pindah berkali-kali seperti biasa ya. Dulu hanya hutan, kok mau jadi kota mungkin kurang pas, akhirnya pindah di Kerto, pindah di Pleret, udah lagi kemudian di Kartosuro. Lagi-lagi kembali ke Solo lagi. Ya. Itu kelima, jadi Solo itu kelima. Jadi tapi semuanya masih Mataram sebenarnya, masih Mataram. Jadi kalau langsung aja dari Pajang ke Solo saja tidak bisa. Karena memang lapis-lapis sejarah itu asli ya, murni gitu ya. Orang tumbuhan kadang merantau sana, pokoknya tumbuh alami. Jadi Mataram kota gede, Pleret, Kerto, Kartosuro, Surakarta. Nah, lahirnya kerajaan Mataram Surakarta karena ada berbagai lapis-lapis sejarah tadi, akhirnya orang yang hadir ya orang-orang yang diangkut dari sebelum-sebelumnya. Jadi dulu yang namanya Demak, mesti orang-orang Demak, bahkan istrinya Adiwijaya itu kan putrinya Demak ya, putri Kedaton lah pokoknya. Jadi orang-orang berdarah biru tadi adalah orang-orang yang memang dari kerajaan sebelum-sebelumnya.
Tadi umumnya tadi saya cerita Andayadiningrat dengan putrinya dinikahi oleh Prabu Brawijaya dan sebagainya. Jadi kira-kira kalau yang ditanyakan mengenai penghuninya, memang penghuninya ini adalah orang-orang yang darah biru tadi terus-terusan. Ya tapi kan sudah bercampur ya. Terus jadi sebenarnya orang-orang ini tetap terjaga ke ras rajanya karena memang tidak pernah terputus ya, tidak pernah terputus. Kayak kita gampang Majapahit, Demak anaknya sendiri, Demak punya Pajang anaknya juga ya. Istrinya menikah itu. Terus ini Pajang, kemudian Kota Gede itu juga panglima perang yang pokoknya kebanggaan. Bahkan dulu namanya Nyuwito. Dulu Panembahan Senopati itu kayak dianak-angkatkan gitu. Dianak angkat dari Adiwijaya supaya dia punya putra, dia kayak mengangkat Adiwijaya ini mengangkat putranya Ki Gede Pemanahan supaya membuat dia punya putra gitu ya. Akhirnya kan punya namanya Benowo gitu ya, namanya Benowo. Penerus Pajang memang namanya Benowo tapi tidak berlangsung lama. Memang dulu pernah ada Benowo menjadi adipati saja, itu ada. Tidak hanya menjadi raja tapi adipati saja, tapi itu raja tetap di Kota Gede sana. Jadi kita mulai Kota Gede, kemudian Kerto dan sampai Kartosuro dan Surakarta. Jadi kalau ditanya siapa penghuni darah biru ya memang terus-terusan lanjutan dari itu. Ya, dari keluarga keraton ya. Sebelum-sebelumnya. Ya baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tadi ya cukup banyak juga cerita bagaimana awal mula dari adanya kehidupan atau ekosistem masyarakat yang ada di Kota Solo ini. Dan tentunya kami akan melanjutkan juga perbincangan untuk membahas hal yang lain, tentunya tetap mengenai bagaimana perkembangan di Kota Solo ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, dan kembali lagi kita di acara Tempo Dulu masih bersama Dr. Insinyur Komarun, dan kita sedang membahas bagaimana perkembangan ataupun morfologi dari Kota Solo dari zaman dahulu hingga perkembangan saat ini. Dan tadi juga sudah disampaikan ya bahwasanya memang di awal Kota Solo itu ada dari hadirnya salah satu kerajaan Majapahit, begitu, keluarga kerajaan Majapahit yang ada di Pengging. Iya, Pengging ya. Iya, di Pengging. Dan kemudian itu terus berkembang, kemudian ada terpecah juga, kemudian hadir ke di Demak ya, terpecah di Demak, itu sudah memasuki kerajaan Islam di situ, dan kemudian berkembang juga menjadi kerajaan Mataram dan sampai saat ini begitu. Dan itu juga semua itu kan arteri perkembangan itu bermula dari yang namanya arus lalu lintas di sungai begitu. Itu yang kemudian menumbuhkan ekonomi, menumbuhkan perkembangan masyarakat dan penduduk di Kota Solo. Baik, Pak Komarun, ini kan ketika kita memasuki Kota Solo saat ini, ya, di titik-titik mana saja sih kalau kita ingin melihat bagaimana gambaran Kota Solo zaman dahulu? Mungkin ada peninggalan-peninggalan bersejarah yang bisa kita lihat, bisa kita kunjungi begitu. Oh iya. Baik. Oke, jadi karena Kota Solo mengikuti pola-pola tipe kota kuno, ya, kota kuno. Kota kuno itu kota yang masih berprinsip where the river intersect the city is formed. Jadi di mana dua sungai bertemu, maka kota akan terbentuk itu ya, kayak itu. Itu kota-kota kuno itu biasanya begitu. London, Paris, Singapura, Kuala Lumpur, bahkan kata-kata Kuala kan pertemuan. Sekarang Solo, kemudian Jakarta, Surabaya, Semarang. Tapi kadang-kadang bukan sungai ya, ketemunya kalau di Solo dengan Bengawan. Tapi kalau dengan laut juga bisa ya.
Semarang, Surabaya, Jakarta itu kan sungai dengan laut ya, sungai dengan laut. Jadi pertemuan transportasi itu ya, sebenarnya yang penting kalau zaman sekarang karena transportasi itu darat, kota-kota tumbuh bisa melalui transportasi darat juga gitu ya. Nah sekarang pertanyaan, apa artefaknya yang bisa dilihat zaman sekarang gitu ya, untuk betul. Paling gampang yang dengan Bengawan Solo dulu aja, karena kita belum ngomong masalah Surakarta ya, masih Surakarta kan 250 tahun setelah Desa Solo gitu ya. Kita masih melihat paling gampang itu malah eco fact-nya. Jadi sungainya kan nggak pernah hilang sungai itu. Sungai itu sungai purba itu. Sungai itu sudah miliaran tahun ada, maka itu bisa dilihat. Kali PP bertemu dengan Bengawan, Kali Jenes bertemu dengan Bengawan, Kali Samin bertemu dengan Bengawan, Kali Nusupan bertemu dengan Bengawan. Akhirnya saya pernah ya namanya ekspor gitu ya, yang paling gampang terlihat beton, karena masih ada. Pertemuan antara Kali PP dengan Bengawan Solo adalah dulu bandar beton atau bandar yang dibuat oleh Belanda, bandar beton. Itu masih terlihat, masih gampangnya masih ini ya. Terus Pak Wali Kota zaman dulu, Pak Rudi juga pernah membuat semacam tugu di area-area pertemuan dekat Dembangan sana. Tapi intinya kalau paling gampang, kalau desa mesti cepat hilang ya, karena desa itu bangunannya kan bangunan-bangunan alam, hanya bambu, daun-daun. Kita ingat arsitektur kuno itu kan, arsitektur tradisional kita itu kan berbahan alami semua. Semua. Jadi kita nggak akan bisa menemukan artefaknya karena memang sudah masih berubah, hancur oleh alam yang umurnya kan nggak banyak. Kita lihat umpamanya rumah pendoponya Ki Demang atau Ki Solo, kemudian rumahnya mungkin makam ya, mungkin malah makam itu agak meskipun hanya nisan, itu cukup bisa mewakili artefak ya, atau semacam peninggalan ya. Jadi ada sungai, kemudian atau alam ya, misalnya alam, kemudian yang buatan itu tadi makam, ada nisan dan sebagainya. Nah sama bahasa kita ini yang namanya ipse fact ya. Jadi faktanya itu ada 3 memang. Fakta alam, fakta buatan, dan fakta tak terlihat. Kita ngomong Jawa gitu, ngomong budaya itu ya, budaya warisan gitu, budaya. Iya betul. Bahwa leluhur kita dulu yang ngomongnya ya seperti awake dhewe kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi kayak gitu nggak bisa dilihat, tapi masih dipakai gitu ya. Jadi ipse fact, budaya, adat-adat istiadat, kayak umpamanya tambah lagi yang namanya kebudayaan zaman dulu, umpamanya ya macam-macam lah, kepercayaan macam-macam, anime, dinamisme gitulah. Nah jadi kalau ditanyakan apa artefaknya, ya paling gampang sekarang kalau Desa Solo ya sungai. Terus anak-anak sungainya. Pohon Solo itu pun juga jarang sekarang. Pohon Solo itu agak sulit bisa bertahan, seperti beringin juga. Jadi ekopak yang paling kuat memang sungai ya. Karena sampai sekarang kita melihat, meskipun mengalami pendangkalan dan mengalami penyusutan ya. Saya pernah mengukur itu petanya Belanda, mungkin kalau bisa dilihatkan peta-petanya. Peta-peta zaman dulu itu Bengawan Solo itu sampai bisa 200 meter ketika saya buat skalanya gitu ya. Jadi artefak itu yang lebarnya sampai 200-an. Jadi nggak akan ada, apalagi jembatan ya. Teknologi yang belum ada. Adanya ya sudah penyeberangan saja, penyeberang pakai ketek gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa Kali PP ini saja seperti Bengawan Solo sekarang ini. Ya, Kali PP, Kali Nusupan, Kali Jenes itu tuh seperti Bengawan Solo sekarang ini namanya ini ya. Kita melihat nih, peta ini adalah peta yang tertua yang pernah dibuat oleh manusia tentang Solo. Ini saya ambil dari Tropen Museum
saya berkontak-kontak dengan petugas perpustakaan sana. Saya punya buku, kemudian saya menggulirkan buku Forsten Landen namanya itu. Dia benar, saya punya data itu. Terus saya kasih emailnya ini gambar, ini ada hasil dari email zaman dulu ya, 5 tahun. Nah itu ada Java, Mataram Java 1821 gitu kan, kalau gampang itu. Ini peta yang pernah ada dibuat tertua ya. Nah ada yang namanya Meliuk-Meliuk itu adalah Kali PP itu. Itu Kali PP. Ini berarti Mangkunegaran belum lahir. Sorry. 1822 sudah lahir. Yang itu yang sebelah sana, tapi gambarnya nggak terlalu banyak bangunannya ya. 1821 belum banyak bangunannya. Nah, kalau bisa dilihat tuh sungai yang sebesar itu sebenarnya masih sungainya Kali PP. Terus di keraton itu biasanya ada namanya Magangan. Dibuat jebakan supaya orang nggak masuk dikasih air yang kasih sungai atau Magangan itu apa ya? Sungai buatan gitu ya. Terus supaya kalau mau masuk itu mesti hanya lewat jembatan. Kayak di Vasenburg, di Friedenberg itu ya, seperti parit ya. Ya, parit itu ya, parit itu. Jadi jalan yang ada di depan itu, pokoknya itu ada. Ini karena ini kita masih ngomong Solo dulu ya, sebelum ada kerajaan. Kalau sudah ada kerajaan kan berarti sudah di atas 1750-an. Apalagi petanya ini 1821 ya. Dengan demikian kampung-kampung sudah mulai ada di pedalaman lebih dalam dari ini. Kalau zaman dulu ya adanya ya Bengawan Solo kanan kiri saja. Terus mulai hadir Kali PP kanan kiri saja gitu ya. Terus kemudian Kali Jenis kanan kiri saja gitu. Dulu yang ada 4 ras ya yang sampai masuk ke sini. Ras Belanda, ras Arab, ras Cina dan ras Melayu. Yang Melayu maksudnya Banjarmasin, orang Banjar itu ya, orang Minang, orang Madura, orang itu kan orang Melayu lah, orang Nusantara ada. Terus kalau orang Eropa atau ras-ras Eropa namanya Europeans itu ya, kalau dia mengatakan Europeans itu. Kalau sekarang Lotji Wetan itulah ya, itu yang kotak-kotak di bawahnya. Pokoknya setelah ada kerajaan memang permukiman-permukiman multi ras itu baru tumbuh. Sebelumnya memang asli saja, orang asli. Bahkan orang yang ada di situ pun punya 5 orang hanya di dekat, lagi-lagi dekat Dembangan tadi ya, di lurah tadi, tempatnya lurah tadi aja, sama dermaganya itu saja. Secara kita akan berubah setelah ketiban kerajaan yang sebesar itu, makanya permukiman menjadi pesat sekali ya, pesat sekali. Nah kira-kira gitu. Jadi artefaknya saya ceritakan, bisa dilihat makam ini, makamnya semua bisa lihat di dalam keraton, di Carangan namanya, itu ada makam Ki Gede Solo yang ketiga. Terus ada makam Ki Gede Solo 1 dan 2 itu di Kali Rahman sana. Terus ada sungai yang banyak itu yang menandakan gampang gini. Dulu dinamakan Bengawan Solo ya karena ada orang yang bernamanya Ki Solo. Ki Solo itu. Kok dinamanya Ki Jenes karena ada Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis itu tokoh di Lawen sana. Intinya orang itu akhirnya terbukti ada itu karena nama sungainya itu mengikut gitu ya. Jadi artefaknya ya bisa dikatakan sungai-sungai yang bernama seorang gitu ya. Terus ya, kemudian yang terakhir tadi, bukti yang paling gampang, orang-orang menulis huruf-huruf Jawa kuno, kemudian kita juga sampai sekarang masih melihat bahwa orang bisa menulis huruf Jawa kuno, berbahasa Jawa kuno dan sebagainya itu. Kira-kira itu artefak, ecofact dan ipsofact-nya gitu ya. Oke, baik. Jadi memang ini ya, pertumbuhan penduduk itu tumbuh pesat itu setelah kerajaan dari Kartasura dipindah ke Surakarta itu. Ya. Kemudian datang juga itu tadi ya dari beberapa ras ada ya. Cina, kemudian ada Arab dan juga Melayu, Madura dan lain sebagainya itu. Dan kemudian
ada juga ini koloni Belanda yang kemudian juga ikut masuk begitu di kota Solo. Ya, jadi gini Mas Faisal, rupanya kalau Belanda itu hadir itu malah sejak Mataramnya masih di Kerto sana ya, di Kerto sana. Jadi sebelum pada saat Pajang, apalagi di Andai Dingrat ya, Pengging itu belum ada Belanda. Tapi seiring dengan orang-orang Eropa mencari sumber-sumber rempah-rempah dan sebagainya itu, maka kerajaan mulai ada Belanda itu semenjak di Kerto ya. Dulu Sultan Agung sampai pengen mengusir ya, kalau pernah ingat perang Sultan Agung di Banten sana dan sebagainya itu kan terjadi. Nah intinya adanya risiko kerajaan mendapati banyak tamu, banyak pendatang itu sudah logis ya, karena memang ada nanti karena ada kehidupan di situ. Ada yang mulia mesti. Kita orang tropis penuh dengan hasil-hasil panen yang luar biasa. Entah kita punya nilai yang sangat tinggi, kemudian orang-orang sana juga punya barang-barang yang harus dijual belikan di area pesisir itu ya. Ada yang entah itu kain, entah itu salt atau garam, terus hasil pertanian, kopi, madu, yang pokoknya saling bertemu karena sama-sama mempunyai komoditas itu ya. Nah sekarang pertanyaan yang tadi ketika Kartosuro pindah ke Surakarta, atau dulu namanya ya belum Surakarta ya, pokoknya harus pindah karena terjadi geger pecinan waktu itu ya. Nah buktinya ras sudah mulai ada, kan ada kata-kata geger pecinan, itu berarti ada ras Cina yang sudah masuk di Kartosuro ya. Jadi sebelumnya memang sudah mulai ada. Nah pertanyaan tadi bahwa ada yang namanya ketika pindah dari Kartosuro kemana yang untuk baru itu loh yang menjadi asiknya di situ. Jadi kalau Mas Faisal, tolong saya carikan untuk tempat kerajaan, untuk kota baru. Mesti pusing gitu. Saya mencari, akhirnya ada tiga cara yang dipakai oleh leluhur kita. Dia mengatakan begini, lagi-lagi masih prinsip Jawa ya. Kota itu orang-orang Jawa menerapkan kosmologi, hal yang ke arah superstitious ya. Kita tahu zaman dulu kan masih tinggi ya. Hal-hal yang ke arah religinya jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi dia mengatakan konsepnya itu ya, kiblat papat kali mau pancer. Jadi ada semacam, kalau membuat kota baru yang akan dihuni oleh banyak itu harus menjadi sumbu yang kuat gitu ya, sumbu kuat. Manusianya, lingkungan sosialnya maksudnya, terus kemudian lingkungan buatannya juga harus teratur. Terus lingkungan spirituusnya juga harus tertata. Jadi kota itu kan ada tiga DNA atau semacam unsur-unsur intinya. Namanya HBL, Human, Building, and Land. Human itu manusia, building itu berarti bangunan, land itu lahan. Jadi orang Jawa mempunyai konsep sendiri-sendiri nih tiga ini. Tadi yang ke arah land, kiblat papat kali mau pancer. Jadi setelah dia melihat kondisinya kayak apa, dia harus punya empat juru itu ya. Yang kelima pancernya. Nah yang penting ini lagi, untuk menentukan aman terus berkelanjutan dan seperti sekarang ini, namanya mengkerahkan partin, mengiringkan pasabinan ngadep ke Bandaran Gung. Itu kan bahasa-bahasa yang sekarang nggak muncul itu. Mengkerahkan partin, ngiringaken pasabinan, terus ngadep no Bandaran Gung. Itu bahasa-bahasa yang Jawanya masih era-era zaman dulu yang masih bisa kita lihat sekarang ini. Jadi dengan gunung dia harus dipungkuri gitu ya. Kemudian dengan sabin atau sawah dia bersebelahan gitu. Kemudian itu cara menata. Tapi untuk mencari tempat yang tadi harus menjadi pusat tadi ada caranya. Kalau sudah ketemu, sekarang buatannya ada namanya kiblat catur gatra tunggal. Jadi
ada 4 yang manunggal. Nanti di Manapun sudah ketemu 4 itu harus ada. Catur, gatra, tunggal. 4 yang harus menyatu gitu. Nah kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Intinya untuk mendapatkan lahan, terus untuk mendapatkan tata bangunannya, dan untuk mendapatkan sosialnya kayak gitu. Iya betul. Dan itulah yang mendasari perpindahan juga dipilihnya Desa Sala ini ya, Desa Sala ini untuk dijadikan kawasan keraton Kartosuro begitu. Dan itu tadi ya pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, perbincangan kita mengenai bagaimana perjalanan tentunya sejarah dari kota Solo dari masa-masa tahun 1500-an hingga perkembangannya ada keraton dan lain sebagainya. Dan tentunya semoga apa yang beliau sampaikan ini juga menambah wawasan dan juga ilmu untuk kita semuanya. Baik Bapak Komarun ya, Bapak Komarun, terima kasih atas ilmunya, atas perbincangannya. Semoga selalu sehat dan dilancarkan juga untuk terus membagi ilmunya kepada masyarakat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian Tempo Dulu hari ini, dan saksikan terus acara Tempo Dulu setiap hari Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tentunya juga acara-acara yang lainnya hanya di MTA TV channel terpilih. Saya Muhammad Faisal mohon undur diri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.